Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistiani Pato Baroka. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan template untuk tugas akhir semester atau skripsi. Nah, baiklah langsung saja kita masuk ke contoh atau langkah-langkah maksudnya. Yang pertama itu kita masuk ke aplikasi Word-nya. Kemudian kita ke view. Kemudian kita klik navigation, kemudian kita klik page layout, kemudian ke margin, kemudian custom margin, kemudian topnya itu 3, insidernya 4, bottomnya 3, cindernya 3, kemudian paper size-nya itu A4, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan style duplicate normal. Nah, kemudian kita ubah tulisannya yaitu Times New Normal, kemudian ukurannya yaitu 12, kemudian kita gunakan justify, kemudian paragraf atau jaraknya yaitu 1,5. Setelah itu kita update. Nah, kemudian kita klik multiply list itu di atas dari justify. Kemudian kita pilih di multiply-nya itu satu heading 1. Kemudian kita klik. Nah, biasanya di bab 1 ini adalah pendahuluan kan. Nah, kita ketik dulu pendahuluan. Setelah itu di sini kan agar kita mempermudah, jadi kita klik lagi multiply, kemudian kita pilih define new multiply. Kemudian kita aktifkan capture atau itunya. Kemudian kita tulis bab 1, pilihan angka Romawi, kita pilih angka Romawi yang besar, terus kita klik more, kemudian kita menggunakan tab karakter itu kita pilih nothing, kemudian pastikan style yang digunakan itu adalah heading 1 stylenya. Kemudian berikutnya itu adalah untuk berikutnya adalah heading 2. Biasanya heading 2 ini 2.1, 2.2, 2.3. Nah, sedangkan di sini yang pertama adalah huruf Romawinya besar, seharusnya angka. Nah, kita bisa mengubah. Di sini kita aktifkan legalnya, maka akan menjadi angka. Sekarang lakukan klik legal, aktifkan legal semuanya. Di setiap 2 sampai 9 itu kita aktifkan legalnya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah melakukan klik OK, maka bisa kita lihat bab pendahuluannya, yaitu bab 1. Maka kita bisa lihat bab 1 pendahuluannya.
Nah, di sini bisa kita lihat nah, di sini bisa kita lihat yaitu pendahuluannya bab 1. Maka biasanya di atasnya, nah, ideal kita sejajarkan. Setelah kita sejajarkan, kita taruh tengah, kita blok, kemudian kita taruh tengah. Bab 1 tuh biasanya di atas, sedangkan pendahuluan itu di bawah. Kemudian kita letakkan kursor di samping P, kemudian kita klik Ctrl Enter. Kemudian kita blok, semuanya udah kita ubah, ini sesuai ukuran. Kemudian di sini kita hapus saja remove spasinya dan buffernya. Selanjutnya kita pilih link spins, ini kita pilih after 24 tergantung peminat. Nah, setelah dilakukan heading 1, lakukan update, maka format akan sama persis pada bab 1. Sehingga bab 2 ini adalah kajian teori. Kita spase sama seperti bab 1. Kemudian kita klik lagi heading. Sebenarnya bab 3 keluar, yaitu bab 3 adalah metode penelitian. Kemudian kita taruh kursornya di M, kita klik Ctrl Pas, Ctrl Enter maksudnya. Lanjut lagi sama, kita klik heading satunya. Bab 4 ini yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian klik lagi bab 5 yaitu penutup. Nah, terakhir daftar pustaka. Daftar pustaka ini kan tidak menggunakan bab. Jadi babnya itu kita hapus saja. Kita klik Escape, kemudian arahkan ke tengah. Kemudian kita tulis daftar pustaka.
benar daftar pustaka. Kemudian sebelum heading bab 1 itu ada sebelumnya heading bab 1 ini ada kata pengantar dan daftar isi. Nah, kita klik saja, klik kanan, yaitu kemudian kita use heading, kemudian before kata pengantar tidak memerlukan bab. Jadi kita hapus saja, tekan enter, kita pilih center, tulis kata pengantar, kemudian kita maka kita bisa contohkan kata pengantarnya. Saya copy paste saja agar mempermudah. Kemudian biasanya heading 1 berada di page tidak sama. Nah, halamannya itu di page berikutnya. Jadi lembar kata pengantar selanjutnya adalah daftar isi. Kita klik Ctrl Enter untuk halaman berikutnya. Di sini pembuatan. Oke. Kita klik Ctrl Enter. Lakukan hal yang sama di pendahuluan juga, kita klik Ctrl Enter. Di bab 2-nya juga kita klik Ctrl Enter. Enter, Ctrl Enter, Enter, Ctrl Enter. Setelah itu, nah, untuk berikutnya di sini kita akan membuat pembuatan daftar isi. Maka kita akan masuk ke refresh. Kita masuk ke refresh, kemudian kita pilih table of contents. Setelah itu kita pilih automatic tabel 2. Setelah itu kita table of content akan saya jadikan heading, kemudian kita klik heading 1.
Tabel all constant ini akan saya jadikan heading, kemudian kita klik heading 1, maka akan berubah menjadi heading. Ketika saya sudah jadikan heading, namanya akan diganti dengan kata daftar isi. Nah, kata bisa kita ubah, kita taruh di tengah, kita tulis daftar isi. Sebelumnya di daftar isi ini belum ada daftar isi. Biasanya kita lakukan update, klik update, kemudian update enter tabel, klik OK. Format daftar isi sudah otomatis akan mengikuti dari pada lembar yang ada dengan page yang ada. Di bab 1 berikutnya kita edit di heading 2. Maka bisa kita lihat kan tadi ada kata pengantar, sudah ada daftar isinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke heading 2. Nah, biasanya di heading 2 ini latar 1.1 ini di bab 1 ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, tujuan masalah dan kegunaan. Nah, kemudian yang kita ubah dulu, kita blok latar belakangnya dan rumusan masalahnya. Kita blok, kita ganti otomatis atau warna hitam, kemudian tulisan Times New Roman, kemudian ukurannya yaitu 14. Setelah itu kita bentuk tabel board. Kemudian sama yang 1.2 itu kita ubah karena dia masih kita update agar sama heading, maka dia katakan update dan seterusnya. Oke. Kemudian yang semua yang melakukan heading 2 akan terformat seperti demikian. Maksudnya tadi itu ketika kita lakukan update headingnya, maka akan mengupdate yang di lainnya dan seterusnya. Maka semuanya akan melakukan heading 2 itu akan terformat seperti sedemikian. Rumusan masalah.
Sama juga dengan nanti yang di bab 2, sama seperti bab 1 ini. Kita tuh tinggal klik saja heading 2. Di bab 2 ini itu ada kajian teori, konsep pengembangan. Kemudian di bab 3 itu tempat dan waktu penelitian, karakteristik, kemudian di bab 4 itu akan terdiri dari hasil pengembangan model, kemudian kelayakan model. Nah, langsung di bab 5 ini penutupan ini akan terdapat kesimpulan dan saran. Nah, ketika kita akan menggunakan heading, kita dipermudahkan untuk melakukan format seperti ini. Untuk daftar isinya itu bisa kita lakukan, kita lihat di sini kita update. Nah, bisa kita lihat kita update, kita bisa lihat kan. Maka di sini saya akan beritahu di daftar isi ini akan muncul lagi sampai heading berapa munculnya. Kita bisa lihat difference, kemudian tekan tombol table of contents, kemudian kostum tabel akan ditampilkan yang muncul seperti heading 3. Maka akan ada heading 3 sampai heading 3 akan ditampilkan di daftar isi. Nah, bisa kita lihat, kita pencet heading 3-nya, bisa kita lihat di 2.1.1. Kemudian kita ubah, misalkan kita tulis teori 1 kan, kemudian kita ubah ke tulisan Roman, kemudian ukurannya 12, otomatik atau warnanya hitam, kemudian bloodnya kita tebakkan ukurannya itu 1,5. Kemudian untuk formatnya selanjutnya kita update, kita bisa lihat di daftar isi. Kemudian
kita update lagi di daftar isinya. Kita update. Oke. Maka di sini kita bisa dapat, maka muncul yaitu 2.1 teori 1. Nah, kemudian format daftar isi ini agar lebih cantik lagi akan sejajar, maka perubahan itu bisa kita diferensiasi. Kemudian kita kasih format table of content. Kemudian selain itu bisa melihat sliding apa. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas membuat Word well done. Kita masuk ke aplikasi ke Google Chrome, kita klik Word welcome, kemudian kita ke masyarakat atau pencarian. Di sini kita pilih. Di sini Word itu berguna untuk kita menggunakan aplikasi ini, menggunakan kayak kita membuat permainan, tapi permainan ini dalam bentuk pembelajaran matematika. Kita cari matematika di masyarakat, kemudian oke. Nah, di sini kita coba salah satu permainan. Nanti kita coba salah satu permainannya. Kita lihat. Kita coba satu permainannya, itu perkalian. Tergantung kita untuk membuat permainan ini, tapi hanya untuk pembelajaran matematika SMP yang sederhana, mudah untuk dipahami. Kita bisa lihat, kita klik saja keluar soalnya. Dan selesai. Kemudian kita pilih 4 kali 8 32. Dan di sini saya akan mencoba membuat permainan di dalam Word well. Ini kita ke aktivitas, kemudian kita coba pilih yang di atas, yang pesawat terbang. Saya akan mencoba yang pesawat terbang, yang paling bawah. Oke. Kemudian di sini kita tulis saja. Sini saya akan membuat soal perkalian sama pembagian digabung. Kemudian kita buat jawabannya. Yang benar itu kita centang, dan yang salah itu kita silang. Seterusnya seperti itu sampai setelah kita membuat soalnya berapa. Di sini saya akan membuatnya 10 soal. Nah, ini sudah sampai nomor 10.
kita tulis jawabannya. Nah, di sini sudah kita klik selesai. Nah, kita akan mencoba permainannya. Kita akan periksa lagi. Nah, di sini kita beri judul, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini juga bisa kita edit jika ada kesalahan dalam pembuatan soal atau jawaban. Kemudian kita klik selesai. Dan kita akan mencoba permainannya. Sudah pertama sudah kalah ya. 30 bagi 2 berapa? 15. Dan selesai. Selanjutnya sudah dirasa cukup, sudah lengkap semuanya. Tinggal kita share saja. Kita share, kemudian kita salin linknya, dan kita bagikan bisa ke WhatsApp, bisa ke teman-teman atau ke para murid. Nah, untuk membuat cara pembuat komik yaitu kita masuk ke kelas itu ke Google Chrome dan ketik komik. Kemudian di sini itu di atas itu name your comic itu nama kita, terus author name itu judul materi komik yang akan kita buat, itu situ perbandingan. Nah, di sini juga di bawah situ ada karakter. Nah, di sini udah ada satu contoh bisa yang buat. Nah, di bawah sini itu adalah bisa background, karakter,
banyak, dan ini juga bisa pembuatan kata-katanya kita bisa pikir sendiri. Kemudian kegunaan yang bawah itu tuh move itu untuk kembali, misalnya kita mengecilkan itu bisa yang di sebelah warna merah. Di sini saya akan mengecilkan bidang pembaca itu. Nah, itu adalah cara untuk mengecilkan. Kemudian kita klik lagi kayak tanda tambah untuk kembalinya. Oke, kita atur sesuai dengan sesuai dengan karakter masing-masing ya, sesuai minat kalian untuk ngeditnya di mananya. Kemudian kita kecilkan lagi. Nah, di sini bisa kita milih background, karakter, apapun. Seterusnya seperti itu sampai sesuai cerita kalian mau selesainya di mana, sekreatif mungkin.
seterusnya seperti itu. Dan ini saya sudah selesai pembuatan cerita komik dalam pembelajaran matematika yang berjudul perbandingan. Kemudian setelah itu bisa kita simpan atau kita bagikannya itu di atas isi itu, yaitu bagian atas save, bagian atas save please. Nah, kemudian seperti ini sudah kita lihat selesainya. Kemudian kita pilih di sini kita mau save di mana, kita share ke Facebook, share ke WhatsApp, ke Twitter, ataupun share ke email atau save ke disk. Di sini juga bisa kita kirim ke email siapa. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.